Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa fi umuri dunya waddin. Adanya saya di sini untuk mengerjakan tugas dari Bapak dosen Dr. Masrudin MPD dengan mata kuliah Tafsir Tarbawi. Dan saya dapat materi tentang pengertian tafsir Tarbawi. Apa itu tafsir dan tafsir Tarbawi? Sebelum ke tafsir Tarbawi, mari kita pahami dulu apa itu tafsir. Tafsir artinya memperjelas yang belum jelas dan menjelaskan makna kata-kata yang sulit. Lalu tafsir Tarbawi ini adalah metode penafsiran yang berfokus kepada menekankan nilai-nilai pendidikan, moral, dan pengembangan karakter dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, mengapa ada mata kuliah tafsir Tarbawi? Mengapa perlu ada gitu? Nah, jadi tafsir Tarbawi ini bertujuan untuk membekali kita dengan pemahaman tentang bagaimana menafsirkan Al-Quran untuk tujuan pendidikan. Jadi hasilnya kita bisa menerapkan dalam pengajaran, pembinaan, atau pengembangan diri kita masing-masing. Selanjutnya, metode tafsir Al-Quran Ijmali. Ijmali ini menafsirkan secara singkat dan global tanpa uraian panjang lebar. Bahasa yang digunakan itu populer dan mudah untuk kita pahami, serta mengikuti susunan mushaf Al-Quran. Contoh dari metode tafsir ijmali ini adalah surah Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dan dalam tafsir Jalalain itu menafsirkan Iqra au jadal qara'atu mubtadi'an bismi rabbikal ladzi khalaq al khalaiq. Nah, jadi yang artinya maksudnya bacalah, maksudnya mulailah membaca dan memulainya dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan semua makhluk. Nah, jadi ayat tadi memerintahkan untuk membaca atau belajar atas nama Allah. Maknanya adalah dorongan untuk mencari ilmu. Yang kedua ada metode tafsir Al-Quran Tahlili. Nah, metode ini menafsirkan ayat dengan menerapkan segala aspek yang terkandung di dalam Al-Quran sesuai dengan ahli penafsir. Ini adalah metode yang mendalam. Contoh surahnya itu ada surah Az-Zumar ayat 9. Mungkin kita akan bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirati wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab. Inti dari pengertian surah Az-Zumar ayat 9 tadi adalah menegaskan bahwa tidak ada persamaan antara orang yang tekun beribadah dan orang yang memiliki ilmu dengan orang yang durhaka atau jahil. Ilmu dan akal adalah kunci untuk menerima petunjuk dan mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah. Jadi misalnya kita hadapi ilmu, ada apa-apa ya. Nah, selanjutnya metode tafsir Muqarran. Nah, metode ini adalah sekelompok ayat dalam suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat dengan hadis, atau ayat dengan pendapat para ulama tafsir. Nah, metode ini
membuat interpretasi lebih komprehensif dengan menyoroti perbedaan dan kesamaan. Selanjutnya, metode tafsir maudhu'i atau tematik. Metode ini membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat terkait dihimpun, dikaji mendalam dari berbagai aspek seperti asbabun nuzulnya, bagaimana kosakata ayatnya. Nah, begitu. Selanjutnya, mengapa tafsir Tarbawi ini penting? Mengapa? Jadi tafsir Tarbawi ini sebagai alat transformasi untuk pendidikan yang efektif. Hal ini dibutuhkan karena Al-Quran adalah sumber utama pedoman hidup kita, memperkuat pendidikan berbasis agama dan menjawab tantangan pendidikan modern dan isu kontemporer. Ia juga mendukung peran pendidik dan orang tua. Tafsir Tarbawi dapat dikombinasikan dengan metode lain seperti tahlili atau maudhu'i, berarti untuk hasil yang optimal. Nah, langsung saja ke kesimpulan. Tafsir Tarbawi bukan hanya sekedar memahami teks, tetapi menerapkan nilai-nilai pendidikan Al-Quran dalam kehidupan nyata untuk membentuk individu yang berilmu dan berakhlak mulia. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman utama dalam mendidik diri kita dan generasi-generasi setelah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.